Aku lali. Cara ngedek ini. Beberapa menit nah ini Lali yo. Jenenge wong lali yo. Cayo. Duta meneng aja nih. Aku mulai. Kan kita manggil dua, silahkan masuk. Nah kita langsung berdiri pinggir sini. Tika. Si paling duta ya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FTIK, bagaimana nih kabar kalian yang ada di rumah? I think you are in good condition ya Zi. Amin ya rabbal alamin. Oke. Perkenalkan nih, kembali lagi bertemu dengan saya Ziana Mumtazah, Duta FTIK tahun 2021 dan rekan saya. Dan saya Alfit Ahmad dari Duta FTIK tahun 2021 juga. Nah, Sobat FTIK, selama beberapa menit ke depan, kami atau kita akan menemani kalian untuk pada segmen Detik Talk, Dema FTIK Talk Show. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke, kali ini kita akan bahas apa sih? Oke, tentunya event yang bakal dibumingkan pada tahun ini yaitu PBAK 2022 yang dilaksanakan secara offline. Oke, luar biasa sekali ya, karena perlu diketahui bahwa PBAK pada 2 tahun ke belakang, yakni tahun 2020 dan 2021, iya, PBAK itu dilaksanakan secara online. Iya. Dan kita ini merupakan produk PBAK online. Apakah Benar berkesan? Ya pastinya lebih berkesan yang offline. Karena kita belum tahu juga bagaimana keseruan yang akan ditampilkan dari PBAK secara offline ini, teman-teman. Oke, banyak banget kesan, kenangan, dan mungkin nanti ada cinlok-cinlok atau apapun. Ya, kita nggak tahu ya. Bener PBAK banget. offline itu gimana rasanya. Iya, Oke, mungkin nggak nanti sabar kita banget. juga akan menyaksikan secara langsung juga ya sih. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan mengorek habis tentang PBAK 2022 FTIK. Oke, siapa sih narasumbernya Oke. kira-kira? Tentunya narasumber yang akan kita undang tentunya pasti berhubungan dengan PBAK itu sendiri. Jadi Oke. bener banget. Kali ini kita bakal mengundang salah satu ketua umum dari Dema Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Beliau adalah Kak Muhammad Iza Rahman dan juga ketua pelaksana dari PBAK FTIK tahun 2022 yakni Kak Jack. Jack. Nah, ini luar biasanya namanya Kak Jack gitu. Namanya kayak Belanda-Belanda gitu ya. Oke, mari kita undang. Ya, kita undang. Ya, monggo untuk kesini untuk kita bincang-bincang korek ya, lebih kita dalam korek. mengenai PBAK. Monggo. Oke, kami ucapkan selamat datang. Selamat datang. Oke, wow ya, Mas Afid ya. Dimana di sebelah kita ini udah ada seorang narasumber yang akan kita korek habis mengenai tentang PBAK PBAK. Fakultas. Ini pasti teman-teman atau para maba yang ada di rumah, terutama dari maba FTIK pasti bertanya-tanya ya, PBAK itu apa? Kemudian ngapain aja? Kemudian kenapa kok itu menjadi sesuatu yang booming kayak gitu? Betul nggak? Betul. Oke. Karena nantinya kita akan bakal korek lebih dalam ya sih Ya, mengenai betul. PBAK kepada narasumber berdua kali ini. Mungkin untuk pertama kita bisa kenalan terlebih dahulu. Benar, karena ada patah yang mengatakan kalau tak kenal maka Ta'aruf. iya benar. Kenal. Tak tumpang. Tak kenal maka ayo kenal. Oke, pertama Oke, bisa kenalan dulu dari sebelah saya. Ini adalah Kak Iza ya. Bisa diperlukan terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih teman-teman kita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Rahman, alamat Desa Trayang, Kecamatan Krongkot, Kabupaten Nganjuk. Saya dari jurusan Tadris Kimia dan alhamdulillah tahun ini saya mendapat amanah menjadi ketua umum Dema FTIK. Dan untuk teman-teman dari Nganjuk, salam ciri khasnya teman-teman Nganjuk itu. Salam Ya. Mungkin cukup dari saya untuk perkenalan. Oke, selanjutnya di sebelah saya nih ketua pelaksana dari PBAK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Monggo untuk memperkenalkan
Oke, terima kasih teman-teman dari Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya berterima kasih sudah diundang untuk kita berbincang mengenai PBAK fakultas ya. Terus di samping saya ada ketua saya, Ketua Umum Mas Iza Rahman. Saya Muhammad Jogos Rahmadana Putra dari jurusan PAI dan pada saat ini saya diberikan amanah dari Mas Iza untuk menjadi Ketua Pelaksana PBAK FTIK 2022 dan saya asal dari Tulungagung sendiri, dari kota tercinta Tulungagung, dari kampus kita sendiri dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Cukup itu saja, terima kasih. Oke, kalau boleh tahu jurusannya dari PAI. Oke, PAI. Halo, dari Maba PAI. Ini loh, kati kalian. Kati kalian dari PAI. Kalau Kak Iza tadi? Dari Tadris Kimia. Oke, halo yang dari kimia ini loh, para kating dari kimia dan PAI. Oke, lanjut nih. Selanjutnya adalah monggo untuk Kak Iza dan Kak Jack ini mengucapkan welcome kepada para mahasiswa baru yang diterima di Fakultas Sarjana dan Ilmu. Karena kan begitu perjuangan yang luar biasa gitu ya untuk masuk di UIN 1 ini. Apalagi udah jadi UIN ya, gitu kan. pastinya. Dan saya tuh bahkan pernah lihat komenan-komenan di postingannya UIN 1 itu yang gak keterima sampai nangis-nangis gitu. Itu berarti perjuangan ya. Ya, sabar aja deh. Nah, monggo, sepatah dua patah kata. Mungkin dari Mas Iza dulu. Oke, baik. Saya ucapkan selamat datang di kampus dakwah dan peradaban Universitas Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, di mana jenengan yang keterima di sini adalah orang-orang pilihan ya. Soalnya masih banyak teman-teman kita yang belum bisa kuliah, maka dari itu jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini untuk teman-teman yang sudah keterima. Untuk teman-teman yang belum keterima, mungkin bisa tahun depan bisa kuliah ya. Ya, soalnya kalau kita ngomong bicara masa depan itu masih panjang. Mungkin cukup itu Mas. Oke. Jadi itu ya sepatah kata dari ketua umum kita. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Ketua Pelaksana bisa. Mungkin hanya sedikit dari saya. Selamat datang untuk mahasiswa baru tahun 2022 di kampus dakwah dan peradaban, dan khususnya untuk mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Selamat datang di kampus tercinta kita, dan maksimalkan kalian proses di sini dan menuntut ilmu, dan juga nantikan PBAK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2022. Terima kasih. Oke. Selamat datang diucapkan langsung secara live oleh Ketua Umum dari DEMA FTIK tahun 2022 dan Ketua Pelaksana dari PBAK FTIK juga tahun 2022. Selanjutnya? Oke, mungkin setelah kita mengucapkan tadi selamat datang, kita langsung aja ya sih, maksudnya mengorek mengenai PBAK gitu ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang saya akan lontarkan nih kepada beliau narasumber kita pada hari ini yang keren dan luar biasa ini ya. Untuk ini, menurut Mas Iza sendiri nih, apa sih arti dari PBAK itu sendiri nih? Menurut saya, Oke, terima kasih Mas Habib pertanyaannya. Kalau menurut saya dan juga sepengetahuan saya juga punya dasar itu di keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 4962 tahun 2016. Di situ juga dijelaskan bahwa PBAK itu merupakan langkah awal untuk mahasiswa baru, di mana bisa mengenal kampusnya. Kalau ngomong PBAK fakultas, otomatis mengenal fakultasnya gitu. Nah, di mana untuk tujuan PBAK ini juga menjadi wadah mahasiswa baru mengenal mahasiswa yang lain juga dengan berkomunikasi, terus menjalin silaturahmi dan lain sebagainya lah istilahnya. Dan di situ juga menyadarkan intinya, fungsi dari PBAK ini menyadarkan bahwa mahasiswa itu bukan hanya memiliki tanggung jawab akademik, tapi juga tanggung jawab sosial. Ya juga tertera di
Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya. Mungkin itu menurut saya. Oke, Jadi kembali lagi. tadi menurut ketua umum Dema. Jawabannya teoristis. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan kira-kira PBAK kalau bagi orang yang awam atau belum pernah dengar, belum pernah tahu apa itu PBAK, coba dijelaskan oleh ketua PAS. Mungkin lebih yang singkat dan mudah dimengerti. Ya, Mungkin tadi secara teoritisnya Teoritis, seperti ya. itu. Ya, terima kasih ya untuk PBAK sendiri, yaitu dari singkatan dari pengenalan budaya dan akademik kemahasiswaan. Dan khususnya di sini PBAK adalah jalur gerbang awal kalian berubah ataupun statusnya menjadi mahasiswa. Itu secara garis besar seperti itu. Dan khususnya untuk PBAK FTIK di sini jadi lebih ke arah pengenalan budaya, kultur, fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan di situ. Seperti itu. Oke, berarti kalau PBAK itu kalau mungkin bahasa maba ini ospek. Ya, Kalau mungkin bahasa ketika SMA dan aliyah itu MPLS. MPLS ya. masa taruh. Masa Masa taruh taruh bersama. pengenalan sekolah. Jadi konsekuensi kalau nggak ikut, Mungkin nanti ada nanti tersendiri. ada ya. sendiri. Iya, jadi rugi banget kalau tidak ikut gitu loh. Oke, lanjut nih. Kira-kira apa sih yang dipersiapkan seorang maba untuk PBAK? Apa kira-kira? Kita tanya dulu ke Mungkin mental yang kuat atau gimana gitu ya. Kita tanya dulu ke ketupelnya. Mungkin di sini untuk masalah persiapan untuk maba ya khususnya itu adalah kesehatan nomor satu ya, kesehatan kan. Terus juga mental dan juga mungkin lebih ke arah persiapan untuk dirinya sendiri untuk menuju PBAK ini. Oke, jadi kalau nggak sehat kan ya nggak bisa ikut. Apalagi mungkin di sini cuacanya agak berubah-ubah kan. Apalagi ini offline gitu. Ya, offline. Benar. Mungkin nanti ada yang rumahnya Malang dingin, Ya. Tulungagung kaget. Panas lah gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih dari kacamata seorang ketua Dema. Iya. Apa sih yang harus dipersiapkan mengenai PBAK? Mungkin sebelumnya masnya kemarin juga offline atau Offline, Offline ya. Kalau tahun 2019 saya merasakan offline. Iya. Ya. Seru banget ya. Sebelum kita pandemi ya dulu. Agak capek sih. Tapi kalau dari kacamata saya terkait persiapan untuk mahasiswa baru ya khususnya, bahwa lebih ke pemahaman terkait pola pikir yang dulunya kita itu siswa, sekarang kita beralih menjadi mahasiswa. Nah di situ kan harus jangan terlalu bingung dan jangan gimana ya, jangan gupoh lah istilahnya. Soalnya apa? Soalnya teman-teman kita ini kan sudah di era digital ya, terkait informasi dan lain sebagainya itu juga nyebarnya di media sosial di MAFTIK itu sendiri lah. Jadi untuk teman-teman lebih ke gitu Gimana? Menyiapkan diri. ya Menyiapkan diri. lebih ke menyiapkan diri ya untuk lebih siap menjadi mahasiswa khususnya, biar tidak soalnya kalau mahasiswa harus mandiri gitu. Jangan apa-apa itu selalu diributkan gitu. Oke. Jadi segala info PBAK mahasiswa harus cari tahu sendiri Iya, ya. Iya, Nggak melulu harus dikasih tahu oleh Karena panitia bukan juga ya. siswa, tapi Siswa. hanya di atas siswa. Oke. Oke, selanjutnya nih setelah kita membahas mengenai arti PBAK dan juga kesiapan, mungkin kita akan sedikit menyenggol mengenai tema ya. Betul. Oke, jadi untuk mengenai tema PBAK sedikit aja maksudnya apa artinya atau filosofinya seperti apa mungkin dari ketua pelaksana. Oke, monggo. Dari saya dulu. Iya. Ya. Untuk tema yang kita usung untuk PBAK FTIK di sini adalah rekonstruksi arah gerak mahasiswa di tengah kompleksitas problem pendidikan pada era digital. Ya khususnya untuk rekonstruksi arah gerak di sini, maksudnya kita pasca pandemi, pastinya juga kita dipaksa untuk sekolah online ataupun kuliah online di situ. Dan untuk saat ini tahun 2022 kita sudah pasca pandemi, kita bisa melaksanakan dengan tatap muka. Dan di situ
kita juga mengambil ataupun kita juga lebih ke arah esensi mahasiswa itu. Kita membangun menata ulang esensi mahasiswa. Dan kompleksitas problem pendidikan pastinya pada di era-era sekarang dan era di Indonesia pun pasti khususnya untuk ranah pendidikan banyak sekali problem, entah dari SDM, entah dari beberapa entah itu dari geografi, entah dari beberapa faktor-faktor yang lain lah ya. Dan pada era digital pastinya semua teknologi itu sangat pesat ya Mbak ya, khususnya di situ untuk para guru ataupun kita sebagai calon guru untuk fakultas tarbiyah ya, keguruan, kita juga menyiapkan diri untuk menjadi seorang calon pendidik yang memiliki suatu kualitas, integritas dan kapabilitas untuk menjadi seorang guru yang bisa menempatkan dirinya pada era digital pada saat ini, menguasai teknologi, menguasai apa saja yang perlu dikuasai untuk tantangan-tantangan baru pada era-era sekarang. Seperti itu. Wow, dari kata temanya nih ya Kak Afid, kita bisa mendengarkan sesama betapa rincinya, betapa luar biasanya makna yang diambil, dan saya rasa itu bukan sembarang tema dicopot atau gimana, tapi benar-benar dipikirkan bagaimana kondisinya, bagaimana era yang sedang dihadapi, bagaimana para nanti kita mengharapkan ke depannya kayak gimana, itu semuanya dipikirkan. Itu baru aja tema, belum belakang-belakangnya. Apalagi tadi menggunakan diksi, pilihan kata juga sangat wow. Iya, jadi apa ya, high quality gitu. Oke, tadi kan menurut Bang, sekarang saya mau tanya nih, menurut Ketum Dema, kira-kira tema PBAK ini kayak gimana? Sebenarnya kalau kita bicara tema ya, tema itu kan berawal dari keresahan kita dari teman-teman Dema dan juga panitia melihat permasalahan sosial hari ini terjadi dan juga di lingkup pendidikan. Di situ ada arah gerak mahasiswa, di mana saat ini mahasiswa kehilangan marwahnya, dan hirohnya itu masih redup lah saat ini. Soalnya kita ditabrakkan oleh masa pandemi kemarin dengan kuliah online selama 2 tahun kurang lebih ya. Ataupun yang bukan hanya kuliah saja sih, seluruh pendidikan itu vakum ya, meskipun bisa kita lakukan secara online. Nah, ketika kita bisa mengetahui ataupun jati diri mahasiswa itu sendiri, maka mahasiswa itu tidak akan kehilangan jati dirinya sebagai mahasiswa. Dan juga di sini kita mendapat tantangan bahwa sekarang gembar-gembarnya 4.0, terus ada sekarang 5.0 5.0. Nah, itu kan juga tantangan bagi kita sebagai mahasiswa, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tenggelam oleh zaman itu sendiri. Maka dari itu, ini harapan dari teman-teman panitia ataupun teman-teman Dema buat tema ini biar kembalilah jadi diri mahasiswa itu sendiri. Lebih mengenal ya. Jadi untuk para maba yang akan tergabung, walaupun temanya yang tadi sudah diutarakan, tentunya kalian harus mengetahui juga arti dari temanya, karena membuat sebuah tema itu tidak gampang. Betul. Ada harapan, ada cita-cita, ada masalah. Oke, selanjutnya kan tadi sudah menyinggung tentang tema, apa itu PBAK dan lain-lainnya. Selanjutnya nih kita pengen para petinggi dari Fakultas Tarbiyah ini ya untuk memberikan motivasi kepada adik-adik supaya semangat. Kan kadang, aduh aku jadi mahasiswa apalagi yang rantau-rantau gitu ya. Gimana nih ya? Kan nanti jauh sama orang tua, jauh sama keluarga. Nah, mungkin bisa diberikan motivasi supaya semangat mengikuti PBAK offline tahun 2020. Monggo. Dari mana dulu? Oh iya, siapa dulu nih? Siapa? Ganti ketum dulu deh. Dari ketum. Kok. Kalau dari saya terkait motivasi, sebelum saya memberikan motivasi, saya memaparkan bahwa motivasi terbesar adalah diri kita sendiri. Sebanyak apapun saya motivasi dengan semua ataupun maba Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan khususnya, itu saya cuma sebagai trigger saja, pemicu lah istilahnya. Intinya
jangan pernah berpikir untuk membuat perubahan, karena perubahan itu ada bukan hanya dipikir. Oke. Oke, siap. Ya mungkin itu dari saya. Intinya motivasi terbesar adalah jenengan sendiri. Kalau jenengan, Kak, bagaimana sih caranya nggak bosan? Ya jangan bosan, itu aja. Sebenarnya gitu aja. Soalnya musuh terbesar ya diri kita sendiri. Ya mungkin cukup dari saya, Mas Hafid dan Mbak Siana. Selanjutnya mungkin dari ketua pelaksana. Ya, Berikan motivasi ya. mungkin di sini ya, ketum saya ini orang teoritis banget. Dan kalau saya motivasinya di sini terkait mahasiswa saja. Di mahasiswa baru untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ya saya ucapkan kalian adalah orang-orang yang terpilih. Jadi maksimalkan proses kalian di sini. Ya memang akademik boleh, tapi kalian juga harus mementingkan organisasi ataupun tentang proses kalian sendiri untuk menempa diri kalian dan bisa untuk menata ataupun lebih ke arah astagfirullah. Oke, terus menata. Ya, tak pada ini sing motivasi. Ya khususnya untuk motivasi ya, memang ketum saya ini memang teoritis banget. Dan untuk motivasi saya sendiri terkait dengan maba atau mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, tempat kalian di sini. Selamat datang di kampus dakwah dan peradaban. Kampus dakwah dan peradaban, dan maksimalkan proses kalian di sini. Dan memang boleh akademik, memang boleh, tapi juga kalian harus mementingkan proses kalian. Ikutilah organisasi apapun yang ada di sini untuk menempa dan juga untuk melatih soft skill, hard skill kalian, dan menjadi memiliki insan ataupun manusia yang memiliki karakter dan kualitas. Jadi motivasi dari ketua pelaksana ini ibarat kupu-kupu. Iya, betul. Jadi ada kepompong dulu, prosesnya ulat, kepompong menjadi sempurna seperti kupu-kupu. Jangan mau nap dulu tapi enggak pernah mau berproses, Benar, pernah mau ke bawah dulu. Ya, benar. Kita berselesai dulu, baru berselesai. Kemudian. Iya. Oke, nanti jangan khawatir. Nanti ketika PBAK offline, nanti bakal sering banget ketemu sama ketua pelaksananya. Sama ketum. Iya, terutama sama ketum. Tenang aja. Bagaimana caranya untuk meminta nomornya? Ya, jadi susah belakang ya. Mungkin kalian karena tadi masih harus mandiri, kalian harus stalking dulu IG-nya Dema mungkin. IG-nya boleh dicantumin ya. Iya, Link oke. gitu. Di atas. IG-nya dari Iza apa? IG saya Iza Rahman 70 ya. Oke. Jadi saya Jagues Rahmandana. Itu aja. IG-nya Belanda ya. Prancis. Oh, Prancis. Kalau Prancis. Guys. Oke. Selanjutnya tadi kan sudah memberikan motivasi. Para maba masih ini terpikirkan atau terngiang-ngiang pada PBAK nanti. Kira-kira bisa nggak sih para ketumpel dan ketum ini memberikan sedikit banyak tentang keluh PBAK nanti di tahun 2020 ini? Mulai dari ketumpel dulu deh. Kira-kira PBAK nanti kita ngapain gitu? Ya, pastinya kalau PBAK itu pengenalan budaya dan akademik kemahasiswaan. Kita di sana nanti ya memang perlu ada sedikit terkait dengan materi-materi fakultas. Tapi untuk fakultas sendiri dan PBAK FTIK itu lebih ke arah kita ke arah senang-senang juga. Jadi nanti ada di akhir acara pasti ada sebuah pentas seni untuk teman-teman maba. Ruang ekspresikanlah diri kalian, dan di situ tempat untuk ruang berekspresi, khususnya untuk pentas seni di malam hari itu kita meriahkan PBAK ini. Karena kalian juga sebelum PBAK FTIK juga sudah PBAK universitas ya, tanggal 16 sampai 17, dan PBAK lanjut lagi untuk fakultas itu 18 sampai 19. Seperti itu. Jadi para maba nggak usah takut ya arti dari PBAK ospek. Yang kalian tahu mungkin di film-film mengerikan ya. Tidak ada di sini, sudah tidak ada. Sudah tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan kita akan senang-senang ya. Kita senang. Nanti akan dimanjain. Oke. Selanjutnya clue dari Mas Ketum. Oke.
Kalau dari saya untuk PPAK tahun ini mari kita pulih dan bangkit ya. Oke. Euforia untuk maba online dan offline ini sangat beda. Jadi euforia untuk tahun 2022 dan bukan hanya kampus Win 1 saja yang mengadakan Iya. PPAK. Seluruh kampus di Indonesia ini mengadakan PPAK dan di situ pun ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ataupun ya mahasiswa baru. Jadi yang dulu-dulu itu online sebenarnya pengen ikut lagi PPAK itu. Ya mungkin bisa jadi panitia aja. Ya. Jadi lebih ke euforianya dan juga terkait pengalaman di PPAK universitas ataupun fakultas. Soalnya itu kan juga menentukan nanti sampean jenengan semua ya untuk lebih mengupgrade diri ataupun wadah yang awal itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengenal teman-teman yang lain, menjalin silaturahmi dan juga berkomunikasi dengan baik. Ya di situ di awal di PPAK itu. Nah maka dari itu untuk PPAK ini ya wajib ikut ya. Soalnya juga bukan saya yang ngomong ya. Soalnya di ketentuan SK Dirjen ya yang saya sebutkan tadi itu memang wajib ikut. Terus terkait yang tadi Mas Hafid nyinggung ada perpeloncoan dan lain sebagainya, itu sudah diatur tidak boleh sekarang, sudah tidak boleh. Mungkin yang beredar hari ini kan apalagi informasi itu berkembang dengan cepat. Biasanya teman-teman itu langsung percaya, oh pasti ospek seperti ini gitu. Nah, kalau di Kemenag sendiri kan sudah ada ketentuannya untuk PPAK seperti apa. Intinya juga ada materi, penugasan dan juga pensi lah. Gitu. Sama Mas Iza, sama sertifikatnya itu gunanya buat apa itu? Nah, nanti kan kita juga punya sertifikat. Nah, itu. Awal ya, kalau tidak ikut kan otomatis nggak Nggak, lulus, iya. nggak lulus, maksudnya nggak lulus PPAK dan nggak dapat sertifikat. Jadi gunanya apa sih? Kenapa kok? Ada Sponsor. Ya, sponsor. Sponsor. Gara-gara kereta. Ya enaknya di Tulungagung itu kan apa namanya segala transportasi itu kan gampang, Iya. betul tidak? Betul. Jadi tidak rugi ya adik-adik para maba ini kuliah di sini. Bis gampang, kemudian jalur kereta juga gampang. Makanan juga gampang. Makanan pun juga Warung kopi. selain gampang, Warung kopi. murah banget. Ya. Murah banget. Murah banget. Perlu diketahui juga maba ya. Jadi Iya. kampus kita sebelahnya langsung rel ya. Langsung rel kereta Rel kereta. api. Jadi kalau kita jenuh matkul dari gedung AM bisa terlihat kereta. Iya. Kalau terlebih dahulu ya. Sehari itu bisa juga puluhan kali bahkan. Oke, itu salah satu keunggulan Win 1 ya. Mungkin di belakangnya kita ada gunung juga. Ya, di depan pantai. Ya, view gitu. Oke, mungkin tadi bisa kita bahas lagi kalau nggak ikut kan tentunya bakal ada something yang berkaitan Oke. dengan sertifikat tadi. Betul, Oke. Terkait sertifikat ya, perlu kita ketahui bahwa sertifikat ini menjadi bukti ya, bukti dalam seseorang itu mengikuti acara tersebut. Soalnya sertifikat ini juga berfungsi ketika nanti kita daftar beasiswa akademik. Betul. Ya. Soalnya kan di setiap tahun di Win 1 kan selalu ada beasiswa. Entah itu beasiswa akademik, terus beasiswa Ormawa dan juga beasiswa Tahfidz dan lain sebagainya itu. Jadi sangat penting gitu, teman. Jadi ini kan ya wajib ikut gitu. Kalau mau dapat sertifikat ya harus ikut gitu. Jadi harus ikut ya teman-teman. Oke, karena ya tadi kalau teman-teman nggak ikut, terus teman-teman kalau mau daftar beasiswa itu agak sulit ya. Dan juga bisa digunakan sebagai sertifikat ujian kompre ya. Oh, Jadi di oke. akhir Persyaratan. semester ya. Jadi mungkin memang dampaknya tidak langsung. Iya, Tapi di akhir. nanti di akhir baru merasa kenapa tidak ikut. Jadi jangan sampai tidak ikut dan jaga kondisi. Oke. Selanjutnya, ini kan kita dari tadi udah bahas tentang PKK, Iya. Oke. tema, bahas Motivasi. para maba, ya, goalnya dan lain-lain. Ini akhir kita sebelum kita Seperti tutup, biasa ya di The TikTok itu kita biasa game. game. Jadi game kita cepat tanggap.
ketika kita memberikan soal, narasumber harus jawab ya atau tidak. Ya, secara cepat, tidak boleh tiru-tiru atau betul dan betul ya. Oke. Terus kan pemikiran tiap orang berbeda. Monggo, saya dulu nih ya Oke. yang membacakan pertanyaan. Pertama, setuju atau tidak PBAK menjadi wadah mahasiswa baru untuk mengenal? Setuju. Setujunya kenapa nih? Dari Mas Jack. Ya, mengenal apa ini? Kenal nomor. Mungkin mengenal antar jurusan. Iya, pastinya untuk PBAK sendiri, untuk Fakultas Tarbiyah itu kan nanti kita jadi satu kan di situ dan nanti berdampingan antar prodi. Jadi khususnya akan mengenal selain budaya kampus juga mengenal teman-teman di luar prodi. Oke, kalau Mas Iza? Kalau saya jawab setuju. Oh, setuju juga. Iya. Soalnya ketika kita PBAK itu kan otomatis alangkah awal itu emang ingin kenalan. Nah, itu yang pertama. Soalnya kan kalau kita ngomong terkait kenapa sih kamu sampean kuliah sih? Bangun relasi. Nah, relasi itu kan harus dengan komunikasi yang baik. Oke, betul. Nah, dari situ makanya di PBAK ini ya kita cari teman sebanyak mungkin. Bisa tukeran nomor, Nah, bisa. kenalan. Seker Instagram. Iya. Betul. Mungkin bisa itu terkait biasanya kalau bingung penginapan biasanya kan Nah, betul sekali. ada info ya. Ya, mungkin mau sama anak jurusan ini itu bisa saling sharing lah Ya itulah Belajar sendiri. saling bantu. Oke, betul. Untuk pertanyaan game yang kedua nih, pertanyaannya adalah PBAK 2022 tanpa senioritas dan perpeloncoan. Setuju atau tidak? Ya, setuju. 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 Oke. Mungkin Mas dari dulu, Mas ya. Sugeng dulu. Kenapa kok setuju? Tadi pertanyaannya apa? PBAK tanpa senioritas dan perpeloncoan. Oke, PBAK tambah senioritas dan perpeloncoan ya. Iya. Ya seperti yang jelaskan tadi ya di SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 4962 tentang pedoman PBAK pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Di situ sudah ada ketentuannya. Jadi tidak boleh ada senioritas dan perpeloncoan. Di situ sudah ada ketentuannya terkait materi, terus panitiaan, terus apa saja yang harus dilakukan di PBAK. Jadi kalau senioritas untuk hari ini memang sudah tidak ada. Tapi kan rekam digital untuk tahun-tahun lalu kan masih ada. Iya. Jadi nggak ada tuh ya yang disuruh kita tanda tangan kemudian harus mencari semut yang berpasangan. Itu kan viral banget itu. Nggak ada dulu. Nggak ada. Enggak ada. Oke, selanjutnya kalau Mas Jack. Kalau saya pun menilai terkait PBAK itu memang tidak boleh. Jadi tidak boleh untuk bahan perpeloncoan ataupun untuk senioritas. Karena khususnya untuk FTIK sendiri dari zaman ke zaman pun kita lebih ke arah senang-senang. Kita awali dengan materi dan kita tutup dengan pensi. Dan untuk masalah perpeloncoan untuk hari ini dan mungkin udah untuk tahun-tahun seperti ini sudah apa ya? Mungkin sudah tidak sudah usang lah. Jangan seperti itulah. Kita mahasiswa itu. Ya boleh kita dalam artian mungkin ya kita digembleng tapi dengan lebih arah yang baik agar kita juga secara mahasiswa ataupun kita juga menjadi mahasiswa itu lebih mengenal apa itu esensi mahasiswa itu sendiri. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. PBAK FTIK 2022 ramah mahasiswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, masa tidak setuju? Masa kita mau gerak-gerak pada lari dong. Oke, kalau mau cek. Ya, Kenapa? kalau masalah ramah itu pastinya dari FTIK sendiri, apalagi calon pendidikan Iya. itu pasti senyum semua kan, senyum sayang. Kan di situ kan memang kita kan seperti halnya tadi yang saya bicarakan dari PBAK FTIK sendiri kita lebih ke arah senang-senang dan pastinya panitia dan semua elemen yang ada di FTIK itu ramah dan suka senyum seperti itu. Kalau Mas Iza?
Kalau dari sana, Dari saya. kalau dari saya ya, kita kan orang akademis ya, terkait otomatis terkait ramah ya, atau sopan santun itu harus kita junjung tinggi ya. Soalnya sopan santun itu kan ataupun adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu. Oke, betul. Jadi kalau terkait ramah ya memang itu prioritas kami dari panitia, memfasilitasi peserta PPAK fakultas dan juga memberikan yang terbaik untuk teman-teman PPAK fakultas. Oke. Oke, untuk selanjutnya lebih ke kayaknya ini sama kayak pengalaman kita deh pertanyaan. Ya, benar. Jadi mahasiswa sekarang lebih suka mata kuliah online daripada offline. Setuju atau tidak? Sekarang ya. Sekarang. Kalau sekarang Setuju. Gimana? Setuju atau tidak? Maksudnya setuju katanya. Setuju. mahasiswa suka yang Suka online daripada offline. kalau saya Mata itu kuliah. saya tidak Tidak. Oke, jadi Berarti ada Kak Jack suka yang offline. Offline Pak. aja. Oke. Kalau Kak Iza suka yang Online. online. Oke, berbeda dari tadi sama Mas. Kalau Tum deh, Tum, kenapa kok lebih suka yang online? Kalau online ya, online kan kelebihannya kita bisa perkuliahan bisa dilakukan di mana saja. Oke, benar. Entah itu Bisa nyambi-nyambi. ya oke. Entah itu kita dimanapun dan kapanpun itu bisa dilakukan karena online. Dan juga terkait waktu ya, terkait waktu dan apalagi saya sebagai organisasi ya teman-teman organisasi ya terbantu banget ketika online. Tapi lah terkait akademik ya terkait perkuliahan ya kalau enaknya ya enak offline. Soalnya ada temennya. Tapi kalau menurut hari ini ya kemarin-kemarin ya enakan online. Karena tadi bisa disambi-sambi. Iya. Kalau Kak Jack, kalau yang saya kan lebih ke arah suka offline dan mungkin untuk saat ini kita juga bisa untuk semester ini ya khususnya kita sudah offline. Di offline itu kan kita bertemu langsung dengan teman-teman ya, dan kita di situ untuk itu mempelajari ataupun kita memahami art materi itu lebih kuat, lebih bisa paham langsung. Dan mungkin di sini kalau kita setelah kita mata kuliah selesai kita mungkin bisa ngopi-ngopi sama teman-teman, kan bisa langsung ngopi kan. Soalnya daerah Tulungagung sini banyak perkopian teman-teman. di mana ada warkop. Oke, jadi berbeda ya, satu suka online, satu suka offline. Tapi Ya. sekarang kan udah offline, Ya. jadi positifnya tuh banyak banget karena kita akan menjadi the real mahasiswa gitu loh. Oke. Bukan yang di depan layar doang. Yang menjadi mahasiswa sebenarnya. Ya, merasakan kalau mungkin yang ngekos-kos, merasakan masak sendiri, merasakan apa namanya buru-buru karena telat dan sebagainya, desaan lift atau lain sebagainya. Bangkong. Yang dirasakan oleh mabak enak ya, Enak. lebih berkesan. apalagi kosan di Tulungagung juga kan murah-murah ya sih. Murah banget. Jangan khawatir menggong. Nanti kalau teman-teman membandingkan di kota-kota lain itu jauh banget. Pokoknya gitu deh. Nanti tanya-tanyanya di belakang ya. Oke, lanjut. Di pertanyaan keempat, kelima, PBAK membangun karakter mahasiswa baru. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setujunya kenapa nih? Dari siapa nih? Bisa. Mas Iza. PBHK membangun karakter mahasiswa Iya. baru. Seperti yang di awal tadi terkait kenapa sih kita harus PBHK? Ya. Di situ dari penekanan dari teman-teman di Mahemdik dan juga panitia PBHK, yang pertama adalah mengembalikan jati diri mahasiswa. Soalnya kan mahasiswa juga memiliki tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab akademik dan juga disebut juga sebagai agen of change, iron stock dan lain sebagainya lah. Di situ lebih makanya di awal memang kita siapkan untuk itu biar tahu untuk tugas-tugasnya. Soalnya mahasiswa itu kan bukan hanya bukan hanya untuk akademisi saja. Soalnya kembali lagi untuk masyarakat nantinya. Ketika tidak mampu
menganalisis permasalahan sosial, otomatis di masyarakat kita bisa apa? Dari situ jadi diri mahasiswa lebih dikembalikan lagi. Ya mungkin teman-teman akan sering dengar lah itu agent of change gitu. Iya. Iron Stock, agent of change itu kan membuat perubahan. Itu. Mungkin itu. Oke, Kalau mungkin dari saya itu lebih ke arah sifat ya. Jadi kalau tadi Mas Isa bicara mengenai esensi mahasiswa, jadi mungkin kalau kita sudah menjadi statusnya sudah beralih ke mahasiswa, pasti secara karakter jadi diri kita seperti halnya kemarin itu kita belum mandiri, kita kemandiri. Terus kita juga dituntut untuk menjadi seorang yang lebih ke arah mandiri. Karena kita nantinya di bangku perkuliahan itu beda sekali sama sekolah. Iya, Beda banget lah sama sekolah ya. Mungkin seperti itu dari saya. ini yang perlu diperhatikan adik-adik ya. Oke, mungkin ini game yang terakhir ya. Iya, oke. Terakhir kali ini ada pertanyaan dijawab cepat juga. Mendekati dosen adalah salah satu langkah mendapatkan nilai yang baik. Ya. Ya betul. Selanjutnya, Betul. selanjutnya, organisasi adalah wadah seseorang untuk mengekspresikan diri. Betul. Betul. Iya. Oke, betul juga. Jadi jangan sampai nggak ikutan, ya. Ikuti semua organisasi yang ada di sini. Wow, kalau rekomendasinya semua nih. Kemudian yang ketiga, Oke, yang terakhir, mahasiswa yang mengedepankan akademik harus tetap berorganisasi. Ya, Ya. ya, itu pasti. Pasti itu. Bang ya. Iya. Oke, Oke, sekian tadi game pada detik talk kali ini. Gimana nih? Kesannya seru apa enggak nih? Ngobrol santai ya. Ngobrol ya, santai. ini kan Ngobrol santai dengan view view gunung yang ada di Gunung Agung. Nah, kurang lebih membahas tentang PBAK tadi. Semoga apa yang kita bincangkan pada siang hari ini ya, pada kali ini itu mampu diambil manfaatnya, terutama bagi para maba. Oke, mungkin ada dua kata-kata terakhir sebagai penutup dari pemateri dari narasumber. Monggo. mungkin dari Mas Isa dulu. Ya. Oke, dari saya. Untuk closing statement ya di acara Detik Talk. Intinya PBAK ini ataupun jenengan beralih status siswa atau siswi menjadi mahasiswa, jenengan punya tanggung jawab yang besar. Mahasiswa punya tanggung jawab besar di mana harus mengupgrade diri dan mempersiapkan diri lah sih. Kita harus siap-siap. Dan juga terkait apa itu untuk motivasi dan lain sebagainya itu saya kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Dan terakhir perkataan dari saya, tetaplah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan. Jadikan setiap orang adalah guru, jadikan setiap tempat adalah sekolah, dan dua kata untuk perubahan, hidup mahasiswa. Gitu Mas. Keren banget ya kata-kata terakhir, kata-kata Hidup dari Mas. Ketemu kita. Lanjut nih dari Mas Jack, monggo. Ya mungkin dari saya cuma sedikit saja lah terkait dengan statement ini. Terus khususnya mahasiswa baru, tempat dan proses kalian di sini, tempat diri kalian, kualitas sumber daya manusia mahasiswa di kalian, maksimalkan proses kalian di kampus dakwah dan peradaban di sini. Dan closing statement dari saya, tetaplah bersinar walaupun cuma satu kali. Jadi bersinar, jangan jadi mahasiswa yang meredup. Mungkin nanti untuk mahasiswa baru untuk mengenai info mengenai PBAK bisa di mana? Di PBAK, akun resmi IG PBAK ya. Oke. Terus ada juga ada TikToknya PBAK FDIK. Bisa dicantumkan di Terus sini ya. ada di YouTube juga, YouTube Dema Eftik sama Dema Eftik, YouTube Dema Eftik. Oke. Bisa dicari di semua akun media sosial. Jangan lupa follow juga Dema Eftik Win 1 ya. Oke. Karena nggak mungkin teman-teman itu bakal update kalau tidak follow, ya kan? Udah nih kayaknya udah bermenit-menit ria kita ngobrol ngalor ngidul ya tentang PBAK. Saya kira sudah cukup ya, Mas Afid. Oke, kami berdua mohon maaf apabila tadi ada mungkin kesalahan atau apapun. Saya juga masih belajar dan Mas Afid. Dan
Dan kita berdua masih dalam proses tahap pembelajaran, ya kan kayak gitu. Oke. Jadi untuk Oke. Meleset tapi. Soalnya lihat para maba, groginya luar biasa. Sama. Oke. Oke, mungkin nantiin kedepannya untuk Dema FTIK Talkshow kedepannya di episode selanjutnya ya. Oke, kita akan ketemu lagi di episode Dema Talk Show pada Episode selanjutnya karena bakal ada narasumber yang tentunya yang keren dan juga hebat yang bisa kita tampilin lagi untuk di-share kepada sobat FTIK Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan di UIN 1 Tulungagung. Saya Ahmad Al-Hafid. saya Ziana Mumtazah. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.